A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya untuk kembali menghadirkan sebuah konten tentang kasus yang sedang heboh di Cirebon ya, pembunuhan almarhumah Vina dan almarhum Eki, di mana saat ini sedang ramai bahwa ternyata Peggy yang ditangkap oleh Polda Jabar yang saat ini masih ditahan disangsikan bahwa itu adalah tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Karena apalagi beberapa hari ini terjadi BAP ulang ya di antara 7 narapidana yang masih menjalani hukuman dan 6 diantaranya tidak mengenal sosok Peggy yang saat ini ditangkap, tidak mengakui bahwa itu adalah Egi. Ini menjadi satu keringanan khususnya untuk Peggy, yang mudah-mudahan kita semua berharap juga kalau memang benar Peggy itu tidak bersalah ya dia harus wajib untuk bebas ya. Sangat teraniaya sekali di saat dia tidak melakukan lalu dia menjalani hukuman yang memang bukan perbuatannya. Dan alhamdulillah ini pada hari kemarin kita melihat di media sosial begitu banyak dukungan dari masyarakat Indonesia khususnya yang dari Jawa ya, yang sudah berbondong-bondong sampai ke Cirebon ya dalam rangka meminta keadilan. Nantinya polisi harus benar-benar memberikan hukuman kepada sosok yang tepat, bukan hanya sekedar cocok logi atau karena kesamaan nama dan kesamaan hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang lain akhirnya mengorbankan orang yang tidak bersalah dan justru malah yang sebagai pelaku utamanya malah masih berkeliaran di luar. Nanti kita akan tarik kembali korin dari sosok Egi, tapi kita tidak terpaku pada sosok Egi ya, karena sebenarnya kan DPO itu masih 3. Nanti kita akan coba untuk menghadirkan dulu jin korinnya almarhumah Vina untuk meminta gambaran wajah-wajah yang dikenal oleh almarhumah Vina. Siapa sosok wajah yang dikenali yang belum tertangkap. Nanti kita akan coba minta bantuan dari jin korinnya almarhumah Vina. Jadi kronologisnya seperti itu Kang ya. Jadi kita nanti akan hadirkan satu sosok jin korin dari almarhumah Vina dan kita minta keterangan untuk bisa menggambarkan sosok pembunuh yang dikenalinya pada saat itu sebelum meninggal dunia. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, para sedulur ya, pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiinnya, dan juga tentunya kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Dan pada mediumisasi kali ini saya sudah ditemani oleh Kang Nunung Nusantara sebagai mediator. Siap Kang ya? Insyaallah. Oke, kita langsung mulai fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk menembus dalam tubuh mediator semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Hanya yang saya izinkan, yang saya tarik, yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Semua penyusup-penyusup otomatis meledak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon kehadiran dari jin korin almarhumah Vina. Ada beberapa hal yang ingin kami minta bantuannya. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, dimanapun keberadaannya saat ini, jin korin almarhumah Vina masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sinkron. Ini jinnya sinkron dengan tubuh mediator menjadi sinkron. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sinkron, menjadi nyaman. Otomatis kita suara tersambung.
bisa berbicara bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Dengan siapa saya berbicara? Bisa diperkenalkan dirinya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Perkenalkan, Iya. saya Jin Khorinnya Vina. Anda cinkurnya almarhumah Vina. Anda sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Bisa lebih dikeraskan suaranya Allah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ada berapa jin korin Mbak Vina ini? Cuman ada 2. Cuma 2. Anda yang mewakili ya? Iya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Siti Marfuah. Siti Marfuah. Begini Mbak Siti Marfuah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di majelis kami. Yang kedua izinkan kami meminta bantuan Mbak Vina, Mbak Siti ya, mewakili Mbak Vina, karena ada beberapa kasus yang belum selesai. Kami akan coba melacak keberadaan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Waktu kejadian itu kan Mbak Vina itu menyampaikan katanya ada 12 orang ya. Betul. Sepenglihatan saya seperti itu. Iya. Karena dalam keadaan Gelap ya. gelap dan takut, Ya, dalam posisi teriakan-teriakan itu. Nah, dalam 12 orang itu kan juga disampaikan oleh arwahnya Mbak Vina waktu itu sebelum diselamatkan ke alam yang seharusnya. Mbak Vina juga menyampaikan kan ada 3 orang. Ada 3 orang lagi tersangka yang belum ditangkap. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Mbak Vina itu bisa nggak menghafal atau mengingat wajah dari 3 orang itu yang sampai saat ini belum tertangkap? Kalau dengan jelas tidak, cuman saya ada salah satunya Ada 1 yang diingat. yang saya ingat, rambutnya agak keriting-keriting seperti itu. Agak keriting rambutnya. Iya. Kalau boleh tahu yang inisialnya namanya siapa itu yang Mbak Vina ketahui? Kalau saya tidak tahu namanya, cuman dari teriakan-teriakan teman-temannya saja. Siapa namanya yang dipanggil teman-temannya? Eki. Jadi yang Mbak Vina sampaikan waktu itu katanya sebagai pelaku utama dan terus kabur ke Jakarta itu. Ya. Iya. Tapi kan kalau Eki kemarin saya udah ngobrol sama korinnya Mas Eki almarhum. Kalau Eki kan katanya sering nongkrong. Eki itu kan sering nongkrong sama Eki. Dan Vina juga sering diajak kan nongkrongannya itu. Otomatis kan kalau memang itu Eki, harusnya Mbak Vina kan hafal banget wajahnya. Karena sering ketemu di tongkrongan. Sepertinya bukan Egi itu. Iya, maksud saya enggak, saya belum nanyain itu. Iya, Mbak Vina kan artinya mengenal wajah Eki yang benernya kan. Berarti bukan yang saat ini ditahan, bukan yang dikatakan Peggy Setiawan itu. Bukan. Iya, maksud saya itu. Berarti sama dengan jawaban kemarin Mas Eki bahwa ternyata bukan Eki yang itu.
Berarti ingat ya wajahnya ya. Nah, Sudah, maksudnya kami mau minta tolong ya. Saya akan tarik jin korinnya dia dan Mbak Vina sebagai saksi di dalam, nggak usah kemana-mana dulu ya. Nanti saya minta tolong bayangkan wajahnya. Saya mau tarik jin korinnya. Kita akan coba melacak keberadaannya saat ini dan juga untuk ya membongkar sejauh mana sebenarnya sindikat yang melindungi kasus ini ya. baik. Ya udah, sekarang silakan dibayangkan wajahnya yang inisialnya Eki itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik jin korin dari orang yang bernama Eki sebagai otak pembunuhan di kasus tersebut. Wajahnya yang digambarkan oleh jin korin ini. 97 semuanya. Semua saya tarik. Terlepas dari semua goib-goib yang melindunginya, semuanya meledak. Allah. Masuk jin korin. Sallallahu. Kamu siapa? Kenapa panggil saya? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya yang melindunginya. Saya nggak butuh kamu. Saya butuh dengan jin korinnya. Bukan kamu. Tapi itu di bawah perintah saya. Ya udah, sekarang saya untuk sementara ini tidak butuh kamu dulu. Ya, kamu keluar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin saya Sang Hyang Nur Cahya, semua goibian dan pelupuk mediator yang melindungi jin korin tersebut saya tarik. Allah. Bumi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari jin dulu saya Sang Hyang Nur Cahya, semua pelindung-pelindung goibnya, semua benteng-benteng goibnya yang ada di dalam tubuh jasad orang yang bernama Eki, semuanya saya tarik. Allah. Pindah bumi 10 terkunci. Kosongan semua ini dibersihkan dari semua pelindung-pelindung. 9. Jin korinnya saya tarik sesuai dengan yang digambarkan oleh jin korinnya Mbak Vina. Allah. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Jangan berbohong di sini. Saya protek kamu. Apabila goib yang ada dalam tubuh mediator ini berbohong, hanya membuat pengakuan-pengakuan palsu, jawaban-jawaban palsu, maka otomatis semua tubuhnya akan hancur lebur. Allah. Subhanallah. Otomatis kita seolah tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Kamu siapa? Saya di mana? Kamu di tempat saya di sini, di daerah Karawang. Kamu siapa? Saya jin korin Eki. Jin korin Eki. Ada berapa jin korinnya? Ada 5. Ada 5. Kamu yang paling kuat berarti? Ya. Nah, Eki yang kamu tempati ini nama aslinya siapa sih? Eki Setiawan apa Eki Rian Prayoga? Eki Rian Prayoga. Eki Rian Prayoga. Kamu yang menjadi dalang atau otaknya pembunuhannya Vina sama Eki. Ya. Apaan? Coba aja kamu. Kemarin saya udah ngobrol sama jin korin Eki. Saya udah tahu. Ya, kamu yang apa istilahnya mengajak teman-teman kamu untuk menganiaya Eki sampai akhirnya meninggal. Ya kan? Saya mau tanya. Walaupun saya udah tahu, saya mau sinkronkan jawabannya. Sebenarnya motifnya apa sih? Ada motifnya ini banyak banget ini asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat ini. Macam-macam pokoknya. Sebenarnya apa motifnya? Kamu punya niatan untuk
menganiaya Eki dan Vina sampai akhirnya terjadi pembunuhan, itu motif awalnya apa? Hmm, tidak kesengajaan. Jujur, di sini nggak boleh bohong. Kalau ada kebohongan yang kamu ucapkan, maka otomatis tubuh kamu akan panas terbakar. Allah, jelaskan sedetailnya. Maksudnya tadinya hanya untuk ngasih pelajaran saja. Ngasih pelajaran kepada siapa? Kepada kedua-duanya. Pada Vina dan Eki. Ya. Iya, Kalau ke Eki itu maksudnya pelajaran kayak apa? Maksudnya ada masalah apa kamu sama Eki? susah saya untuk menceritakan. Ceritakan saja. Kenapa harus susah? Cerita aja yang kamu rasakan apa dulu sebelum melakukan itu. Karena nama Eki itu Hmm. ada. Nama Eki itu ada. Hmm. Di kelompok-kelompok mereka. Di kelompok. Maksudnya saya belum paham. Bapaknya Eki itu seorang polisi. Iya. Terus masalahnya untuk kamu apa? Kami Hmm. anak-anak geng motor saat itu Hmm. sudah lumrah Hmm. untuk melakukan hal-hal yang terlarang seperti Hmm. kita mengkonsumsi narkoba saat itu. Ya, terus Bapaknya itu adalah polisi hmm. yang memang sering mengejar-ngejar kami. Oh gitu. Jadi kalian itu termasuk yang dicari oleh bapaknya Eki karena menggunakan obat-obatan terlarang. Karena kebetulan bapaknya Eki itu saat itu menjadi Satreskrim dan sedang menangani kasus narkoba. Itu awalnya itu. Awalnya Itu berapa bulan sebelum terjadinya hari H? Mulai kamu punya rasa. Karena itu kamu kesel sama si Eki maksudnya. Atau takut? ya Kesal atau takut sebenarnya? takut kami ketahuan, Takut, bukan kesel. takut nanti kami Eki cerita terungkap. gitu. Tapi punya Eki punya datanya nggak sih kalian itu mengejar itu kan berarti udah punya datanya. Ya paling tidak Hmm. orang tuanya akan bercerita ke anaknya Hmm. tentang hal-hal demikian, apalagi zaman-zaman itu Hmm. kami anak-anak geng ya lumrah lah seperti itu. Hmm. Dan nama Eki itu memang sudah dikenal
oleh anak-anak geng yang sering. Mau dia anak polisi. Iya. Gitu. Tapi kemarin waktu saya ngobrol sama Cinkorinya Eki, katanya masalah cinta segitiga. Awalnya kasusnya itu dulu, Eki anak polisi. Iya. Dan sangat berseberangan dengan kami. Karena Eki juga anak yang motor. Iya, dia juga anak yang, karena kami takut. Berarti anak-anak yang motor yang tepatnya Eki itu nggak melakukan seperti yang kalian gitu, tidak menggunakan obat-obatan. Ya ada, 1-2 ada, tidak mungkin tidak ada, karena kami sudah lumrah. Hanya ada yang mereka biasanya juga mengedarkan juga ada. Ya kalau sama-sama berarti kan apa harus takut? Berarti kan kalau kamu misalkan ditangkap, kamu bisa bocorin kalau anaknya juga menggunakan atau teman-teman. Terus setelah itu saya lihat Eki sering bawa cewek. Ya manis juga anaknya. Oh, kamu kenalnya di tempat kalian sering nongkrong bareng? Iya. Terus? Ya jujur saja, saya sebenarnya senang ya, terus ke cewek itu, tapi karena tahu cewek itu memang sudah jadi pacarnya Eki, ya gimana lagi. Ya, terus? Ya itu awalnya. Maksudnya saat itu mau membeli pelajaran kepada Eki, tapi karena anak-anak juga sudah tidak kontrol, ya kelepasan seperti itu. Ya maksudnya saya belum ketemu benang merahnya. Pelajaran ini pelajaran seperti apa maksudnya? Kok dari ketakutan karena bapaknya kamu memberi pelajaran itu sama Eki itu maksudnya gimana gitu? Motifnya belum nyambung. Iya maksudnya. Kalau Ekinya itu kurang ajar sama kamu? Enggak. Makanya pelajaran seperti apa? Maksudnya biar Eki itu tidak membocorkan kegiatan-kegiatan kami. Berarti sebelum itu ada pembicaraan dulu dong kamu? Dengan siapa? Ya dengan Eki. Ya kan kalau sama Eki kan sering nongkrong. Iya maksudnya kamu pernah berarti membicarakan bahwa artinya kamu tuh takut kalau kamu ditangkap oleh bapak kamu jangan cerita kalau kami melakukan ini sama bapaknya. Pernah nggak kamu dialog seperti itu? Saya tidak bercerita seperti itu, tapi Eki sendiri sering melihat rekan-rekan saya juga kadang pakai sabu itu. Nah, sekarang gini maksud saya pelajaran. Ya saya juga kan pernah jadi anak sekolah, pernah jadi anak jalanan juga. Kalau motif kamu itu ngasih pelajaran kan harusnya kamu nangkap dia, kamu bisa nggak tutup mulut? Harusnya kan kamu mengancam dulu. Bisa nggak tutup mulut dan jangan pernah kamu ceritakan apapun yang kami lakukan terhadap bapak kamu. Kalau suatu saat ada indikasi bapak kamu ngejar kami, saya tidak akan cari orang lain. Berarti kamu pernah, harusnya kan kamu ada ancaman seperti itu dulu sebelum tragedi itu. Gak ujuk-ujuk ngejar dia, mukulin, motifnya tuh belum pas. Ketakutan seperti itu motifnya ngasih pelajaran itu bukan kayak gitu, itu namanya membungkam.
Terus kalau juga nggak ada istilah kamu, harusnya kan kamu dibawa ke base camp ditanyain dulu. Ini kan kamu langsung pukul. Ya orang mau nggak tahu bahwa kamu ngasih pelajaran itu dari mana? Orang waktu saya ngobrol sama Ekinya aja dia nggak tahu, hanya tiba-tiba langsung dipukul dari belakang aja. Jadi nggak jelas. Makanya saya tanya kamu motifnya sebenarnya apa sih? Biar nggak simpang siur itu loh di media sosial. Iya, seperti itu. Maksudnya supaya nggak ketahuan. Ya berarti kan Dan kamu ingin mukulin juga menghilangkan. supaya nggak ketahuan. Iya, berarti kamu niatnya membunuh. Kalau orangnya masih hidup kok kamu pukulin doang malah berabe lah. Kalau tujuan kamu itu membungkam dia, biarkan dia nggak cerita tentang yang kamu lakukan. Kalau cuma mukulin doang, ya nggak nyambung. Ya pasti dia cerita sama bapaknya, saya dipukulin si Anu, si Anu. Berarti kan tujuan kamu membunuh. Makanya polisi memasukkannya deliknya itu pembunuhan berencana. Iya kan? Kamu ngaku aja. Kamu sebenarnya punya niat membunuh. Awalnya udah punya niat membunuh nggak? Nah iya, nggak usah pelit-pelit. Alasan motif takut segala macam. Masa anak geng takut? Kalau takut kamu nggak bakal main obat-obatan. Hanya Iya, ya. berani itu takut. Takut ketahuan, cepat Nah ketahuan. iya, berarti kan takutnya kamu. Berarti kamu harus menghilangkan tuh saksi mata kan? Bukan takut sama Ekinya, Bu. Iya, saksi mata. Saya bilang kan saksi mata. Iya, berarti kamu harus menghilangkan saksi mata. Itu kesimpulan kamunya kan? Itu yang jadikan motif kamu. Akhirnya kamu ngajak teman-teman kamu. Berarti kalau cinta segitiga itu hanya embel-embel aja. Ya tadi memang kalau seneng ya seneng. Cuman Iya, saya kan tahu dia sudah pacaran. iya itu Sering embel-embel aja kemana-mana. tambahan. Kalau motif itu yang cari yang paling kuat lah. Kalau motifnya cuma cinta segitiga tidak akan menghadirkan keinginan kamu untuk membunuh dia. Ini yang paling kuat yang mana? Kamu ingin bunuh dia itu gara-gara kamu takut atau gara-gara kamu saingan dengan Eki tentang Vina? Coba jawab yang jujur. Saya takut ketahuan. Nah iya, itu embel-embel aja kalau masalah cinta segitiganya. Cuma karena Eki tidak tahu motif kamu membunuh itu karena kamu takut ketahuan tentang narkoba. Eki makanya cerita cuma karena cinta segitiga itu, karena tak kamu terlihat suka dengan Vina. Baru nyambung. Nah, sekarang satu lagi. Dalam lingkaran cerita itu kan ada yang namanya Linda. Linda itu dengan kamu itu sebagai apa? Gadis motor yang ada di geng kamu. Iya, Manisnya. Punya hubungan gak dengan dia kamu secara pribadi? ada. Ada. Terus katanya ngakunya di media sosial Linda pernah nikah sama kamu. Bener itu? Sama kamu apa dengan yang lain? Jujur. Tidak dengan saya. Tapi sama anak geng motor. Kelompok kalian maksudnya. Sebenarnya jumlah yang sering nongkrong bareng di lingkaran kamu tuh berapa orang sih? Banyak. Enggak, yang kan itu ada, kalau saya lihat itu walaupun sama-sama yang motor itu ada satu dua tiganya itu sesuai dengan kelompok tongkrongannya. Ini yang di bawah asuhan kamu kan ketuanya di situ kelompok itu. Bukan di geng motor gedenya, bukan. Misalkan ekstasi bukan ekstasinya, tapi kan ada sub-subnya lagi. Misalkan ekstasinya petakan kan gitu, ada rantingnya lah kalau di organisasi itu. Kamu kan ketua yang di situ, di wilayah itu tuh, yang markasnya dekat SMP 11 kan. Itu berapa orang yang sering ngobrol di situ maksudnya? Paling 10. 10. Katanya yang ikut kamu ngejar terus bunuh Eki aja 12. Kan itu. Yang nggak biasa nongkrong di situ. Itu kamu ngajak ke yang lain. Yang di kota. Kamu ngasih undangan gitu. Undang mereka.
Ini yang nggak dikenal oleh Vina mungkin. Karena baru tahu saat itu. Jadi yang dikenal cuma 10. Yang istilahnya sering nongkrong bareng sama Eki itu. Nah, kamu kan udah sering lihat TV ya, sering lihat media sosial saat ini. Itu yang 8 orang yang ditangkap itu teman-teman kamu bukan? Hmm? Termasuk Saka Tatal, kamu pasti dengar lihat lah. Kamu pasti megang HP, tahu informasi itu. Hmm? Mereka teman kamu bukan? Iya, Iya. termasuk Saka Tatal. Dia ikut. Nah sekarang ini Linda, saya kembali ke Linda. Kemarin kan baru 3 hari dia muncul tuh, katanya mau memberikan kesaksian. Itu bener Linda yang ada di geng motor kamu kan? Yang pakai jilbab hitam yang waktu memberi kesaksian didampingi oleh 2 pengacara dari kelompoknya Pak Hotman Paris. Itu Linda teman kamu bukan? Yang sering jadi nongkrong di geng motor kamu. Iya. Iya, itu orangnya. Tapi kemarin saya tarik korinnya bukan, cuma ngaku-ngaku aja. Yang bener yang mana sih ini? Bener itu Lindanya yang itu. Untuk apa sih? Ya kamu jawab aja. Ini masalahnya nggak selesai karena kalian banyak berbelit-belit sih laporannya. Saya tanya sekali lagi, itu Linda kamu bukan? Bukan. Bukan. Itu Linda yang kesurupan yang pertama kali bukan? Yang rekamannya diangkat jadi film layar lebar. Yang kesurupan Linda itu bukan yang pertama. Saya minta yang pertama. Linda itu. Iya. Berarti ada Linda lagi itu. Ada Linda temennya Vina, ada Linda anak geng motor. Iya. Berarti Linda temennya Vina sama Linda anak geng motor itu beda. Beda. Nah kalau Linda yang anak geng motor ikuti TKP nggak? Dia tahu nggak rencana kamu? Benar. Dia sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Lalu dia tahunya kalian sudah membunuh Eki sama Vina itu dari siapa? Mungkin dari salah satu teman-teman kita juga. Bukan dari kamu. Saya nggak cerita. Berarti kamu sempat ketemu dong sebelum kamu kabur. Sempat ketemu Linda lagi. Sempat. Terus ada juga tuh rekaman. Kalian tuh ngumpul, masih banyak ngumpul, termasuk sama Linda. Tahun 2017. Itu benar kamu masih pada ngumpul 2017? Yang di mana? Ya nggak tahu videonya di mana itu. Ya kamu coba aja 2017 kamu masih ngumpul nggak dengan teman-teman kamu? Kamu mulai kabur itu kapan? Setelah kejadian berapa hari? Mulai meninggalkan Cirebon. 2017. Meninggalkan Cirebon itu 2017. Berarti waktu itu memang kamu masih di area Cirebon. Tapi itu di videonya masih banyak itu orangnya. Apa dari kelompok kamu yang di kota itu?
teman-teman yang di kota. Bukan yang ikut pembunuhan itu. Nah, yang 3 orang itu yang tadi kabur masih ada di situ. Ya. Nah, ini satu lagi. Kalian kan kabur, katanya yang masih kabur itu 3 orang. Ya, yang belum ketangkap 3 orang. Kamu, terus Andi, Ya, terus Dani. Itu nama asli semua itu. Andi sama Dani itu nama aslinya. Hmm? kita kebanyakan nama-nama panggilan sih. Tapi kalau kalian kan udah lama di situ. Ya kalau panggilan kan untuk orang-orang Islam yang baru kenal. Kalau kalian tuh bersahabat di situ udah pasti tahu lah. Nama aslinya itu. Iya. Nah, sekarang keberadaan kamu tuh di mana? Kapan? Saat ini. Saya tidak jauh. Udah jauh dari mana masih? Di Cirebon. Maksudnya masih Jawa Barat itu. Sudah keluar Jawa Barat. Sudah keluar sekarang. Tapi masih di Pulau Jawa. Daerah mana? Saya di Jakarta. Kamu di Jakarta. Sekarang saya mau tanya, sebenarnya yang melindungi kamu itu keluarga kamu atau kelompok yang motor kamu atau ada pihak lain yang membantu kamu bisa bertahan selama 8 tahun dari pencarian. Sebenarnya bukan dari pencarian, karena pencariannya berhenti. Istilahnya yang mengamankan kamu selama ini siapa? Banyak yang melindungi. Keluarga iya. Kenapa sih sampai dibela mati-matian seperti itu? Apa memang terkait dengan hal-hal yang lain? Kamu pasti tahu semuanya. Pasti kamu sering banyak ketemu orang-orang tadi yang kamu katakan banyak. Bukan cuma keluarga. Gak apa-apa, cerita aja. Kamu gak bakal diapa-apain kok. Kamu kan jin korin. Gak bakal ada yang bisa menghukum kamu. Kamu cerita aja. Kasihan orangnya. Sekarang udah stres. Ya itu kan udah karmanya buat dia. Justru kalau dibiarkan nanti malah orang-orang yang membuat dia stres yang melindungi. Sebenarnya kan dia stres karena perlindungan orang-orang itu juga. Harusnya kan orang itu hidup normal, keluar rumah segala macam. Cuma karena kepentingan sesuatu, akhirnya dia terkekang. Ya stres lah. Bahkan mungkin ditakut-takutin juga kalau kamu keluar gini. Ini kamu bantu. Kamu udah muslim belum? Mau nggak kamu jadi muslim? Ya udah dipanggil dulu teman-temannya semua. Tadi kan 5 orang. Ya. Panggil temen.
Bismillahirrahmanirrahim. Kelima jin korin yang dalam tubuh mediator. Saya tembak Islam otomatis menjadi muslim kafah. Allah. Saya sayang otomatis menjadi muslim yang kafah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ikatan-ikatan, semua tugas-tugasnya dari rajanya terdahulu semuanya terputus. Allah. Tidak ada lagi tugas. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kamu sudah muslim. Ya. Coba kamu bantu keluarganya Vina, kasihan. Kalau kasus ini nggak selesai-selesai, seluruh warga negara Indonesia itu tertuju semua sama kasus ini. Mungkin dari terbongkarnya kasus ini nanti akan bisa membongkar kasus yang lain. Makanya ada pihak-pihak lain yang menutupi kasus ini. Ya ini sesuai dengan tadi yang kamu jelaskan juga kan, bahwa Eki itu kamu itu tadinya kan pemakai narkoba dan ayahnya Eki itu polisi yang memang menangani kasus itu, dan memang pada tahun segitu ada informasi tertangkapnya kapal yang berisi narkoba, dan kapal ini ternyata sudah di-backingi banyak pihak-pihak yang termasuk orang-orang penting yang punya power. Kamu bantu ya semampu kamu untuk bisa ya minimal satu aja dulu, Egi dulu Ya. satu aja tertangkap, yang lainnya akan terbuka. Saya yakin. Nggak perlu, dia kan posisinya sekarang lagi kalut kan, udah kamu tarik supaya dia mau keluar udah situ istilahnya ya tanpa sadar dia keluar terus nemuin polisi tangkap. Ya, aslinya memang dia stres sekarang. Iya, kamu bantu. Serba salah dia. Kamu Karena bisik-bisikin. kalau dia keluar akan mengungkap kasus yang besar nantinya. Akan membawa-bawa yang lain. Gini loh, kamu ceritakan sama dia, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Peggy, Vina sama Eki aja saat ini sudah enak di sana, sudah berbahagia di alam sana. Karena dia dianiaya oleh kamu dan teman-teman kamu. Nah, kalau kamu berkorban diri kamu, misalnya kamu harus istilahnya dihukum, tapi kamu membuka kasus-kasus yang lain yang lebih besar, Allah itu Maha melihat. Mungkin dosa-dosa kamu kemarin menganiaya dan membunuh 2 nyawa itu bisa terhapus dengan jasa kamu seperti itu. Kenapa? Karena obat-obatan itu sangat luar biasa merusak masyarakat. Bukan hanya 1-2 orang yang akan rusak, tapi ribuan, mungkin bisa jutaan orang yang terusak oleh obat-obatan ini. Ya, itu saat ini juga sebagai penenangnya dia sering mengkonsumsi itu. Ya udah kamu bantu bisik-bisikin dia ya. Bisik-bisikin supaya menolak semua itu. Bila perlu pura-pura gila. Nanti udah gila dibawa ke rumah sakit. Nah, baru situ jadi bener gitu. Kamu pura-pura, intinya supaya terlepas dulu dari cengkeraman sindikat-sindikat itu tuh. Ya. Udah nggak usah mikirin orang tuanya lagi. Orang tuanya juga nggak mikirin masa depan dia. Harus diingat, walaupun sehebat apapun mereka saat ini, dengan power mereka, dengan rencana mereka, ada Allah di sini. Allah itu maha perencana. Semua rencana-rencana manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali rencananya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak hari ini harus terbongkar, pasti akan terbongkar. Daripada nanti terbongkar posisi Eki itu dalam masih kondisi itu kan berarti dia akan menjalani hukuman tapi tidak punya jasa apapun. Tapi kalau dia berusaha keluar membongkar kasus ini, dia akan punya nilai lebih. Ya, kamu bantu bisik-bisikan terus setiap detik, setiap saat, biar dia gak apa-apa dibuat stres dulu, gak apa-apa. Stres terus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan nanti sudah posisi di luar baru. Paham ya tugasnya ya? Iya. Dibantu semampu kamu. Kamu kan bisa melihat tuh orang-orang, cari titik lengahnya, titik celahnya.
sebenarnya kamu sendiri pernah nggak melihat sosok-sosok yang datang ke kamu atau kamu mendengar cerita dari orang tuanya atau orang-orang yang cerita di sekitar kamu tentang sosok orang yang kuat ini siapa sih? Kalau nggak mau sebutkan namanya nggak apa-apa, inisialnya saja. Ada sosok siapa yang kamu anggap hebat ya, yang pernah kamu dengar? Ada pejabat. Ya kalau pejabat, ya pasti dia pejabat. Maksudnya pejabat di lingkaran apa? Kok bisa sampai sekuat itu? Sampai setingkat Kapolri aja masih bingung ngungkapnya. Ya, di lingkungan itu. Kapolrian, kepolisian. Berarti pejabat di kepolisian. Di Buah Simalakama ya. Kalau dibongkar otomatis akan ada efek bola salju yang akan menghantam kepolisian Indonesia. Ini berarti tinggal keberanian Kapolri dan Presiden ini. Udah, saya minta tolong kamu maksimalkan bantuan kamu. Ya, apa yang bisa dilakukan kamu untuk menggiring Egy keluar. Jakarta itu teman daerah mana sih? Apa cerita aja. Nanti mudah-mudahan malaikat-malaikatnya Allah akan bisa menarik dia keluar. Kemarin sudah banyak Nah, yang menarik seperti ini, sudah dijelaskan di daerah situ. daerah mana saya belum tahu. Seputaran Cengkareng. Bukan sekali saja saya ditarik seperti ini. Tapi yang menarik kamu semuanya belum ada yang muslimin kemarin. Belum. Ya udah, sekarang kamu sudah muslim ya. Bantu. Karena sebenarnya kan semuanya jadi korban. Ya, termasuk dia setelah membunuh ya akhirnya jadi korban juga dari sindikat ini. Korbankan untuk membunuh jadi kasus yang heboh. Sudah, terima kasih atas kehadirannya di tempat kami. Mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit menjawab kebingungan para sedulur yang mengikuti terus kasus ini. Ya, silahkan kembali lagi jalankan tugasnya dengan baik. Ya. Juga untuk cinkorinya almarhum Vina, saya juga ucapkan terima kasih. Silahkan semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Silahkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua jin korin yang ada di tubuh mediator semuanya keluar. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sallallahu. Alhamdulillah para sedulur semuanya, ternyata memang justru BAP yang awal sebenarnya yang benar ya. Cuma karena Allah tadi ada keterikatan, ada kepentingan kasus yang lain di kasus ini, akhirnya ditutupi sedemikian rupa oleh kekuatan yang memang sangat kuat. Kita bantu semuanya dengan doa, karena saat banyaknya doa terhadap sesuatu yang diucapkan dengan ikhlas, insya Allah nanti akan ada pertolongan Allah turun lewat siapapun. Allah yang akan menunjuk pada siapa yang akan memberikan pertolongan membongkar kasus ini. Mudah-mudahan dengan secepatnya kasus ini bisa terbongkar siapa sebenarnya dalang di belakang semua ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili padepokan saya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.